warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh Indonesia. Syukur alhamdulillah, Hasanah kembali tayang di layar Trans 7. Nah, mumpung musim liburan, ayo sama-sama belajar mengenai sejarah agama Islam ya. Teman-teman, ketika memperjuangkan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh para sahabat yang setia. Mereka memiliki kemuliaan sebagai orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di belakang nama mereka ada gelar radhiyallahu anhum. Di antara para sahabat Nabi itu ada yang terjamin surga, sebagaimana hadis dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Talhah masuk surga, Az-Zubair masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga, Sa'id bin Zaid masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga masuk surga. Nah, di antara para pejuang Islam itu yang terjamin masuk surga terdapat nama Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dan ternyata istri beliau yaitu Asma bin Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anha juga mendapatkan jaminan surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah putri Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anha. Putra sulung beliau Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu juga merupakan pejuang di jalan Allah. Nah, kira-kira seberapa besar ya perjuangan Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha sehingga beliau bisa terjamin surga? Yuk sama-sama mengenal beliau. Teman-teman, menurut para ulama, Asma binti Abu Bakar adalah orang ke-18 yang mengucap syahadat. Beliau lahir di kota Mekah, kira-kira di tahun 552 Masehi. Sosok yang mengenalkan Islam kepada Asma adalah ayah beliau sendiri, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Teman-temanku, Asma binti Abu Bakar ini memiliki keutamaan karena 4 generasi, mulai dari kakek, ayah, suami, dan anak beliau mendapatkan gelar sahabat Nabi. Inilah salah satu bentuk keutamaan keluarga Asma dan keturunan dari sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Bahkan ayahanda dan suaminya terjamin masuk surga sesuai sabda Nabi. Subhanallah, betapa agung dan mulianya Asma binti Abu Bakar dan para keturunannya. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang menyimpan rahasia hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Teman-temanku, menjaga rahasia hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pekerjaan yang ringan. Karena kaum kafir Quraisy yang menghuni kota Mekah ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berpendapat yang mengetahui kepastian kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah hanyalah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar radhiyallahu anhum, dan keluarganya. Demi menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur. Dan hanya sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq saja yang menemani Rasulullah. Selama Rasul bersembunyi, Asma binti Abu Bakarlah yang menyediakan makanan. Teman-teman yang soleh, lokasi Gua Sur itu ada di puncak gunung. Jadi dibutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Karena selain menanjak, Asma binti Abu Bakar juga harus melindungi diri dari Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab hadis Imam Bukhari, beliau meriwayatkan 5 hadis. Sedangkan dalam kitab Imam Muslim, beliau meriwayatkan 4 hadis. Selain itu, Asma binti Abu Bakar hafal 58 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma binti Abu Bakar mendapatkan karunia usia hingga 100 tahun. Di usia beliau yang lanjut, masih memiliki kondisi tubuh yang fit dan bugar. Beliau masih rajin bersedekah di jalan Allah dengan harta yang dimilikinya.
Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anha juga ikut berperang bersama sang suami di perang Yarmuk. Asma binti Abu Bakar memiliki jiwa yang suci, perilaku yang lurus, dan selalu menghubungkan hatinya dengan Allah. Asma juga memiliki wawasan yang luas dalam bidang agama, karena beliau mendapatkan pendidikan dari sang ayahanda Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, Asma binti Abu Bakar mengeluarkan sebuah jubah berwarna hijau. Dan beliau berkata, ini adalah jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa beliau pakai. Lalu kami mencucinya dan airnya kami berikan kepada orang sakit untuk menyembuhkannya. Inilah salah satu bentuk tabaruk Asma. Nah, pengorbanan inilah yang akhirnya membuahkan surga. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang berani berjuang di jalan Allah. Makanya, semangat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha ini harus kita tiru. Dengan cara rajin belajar, sehingga ketika besar nanti, kita menjadi sosok muslim dan muslimah yang pintar dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang soleh, Asma binti Abu Bakar tidaklah termasuk sahabat Nabi yang bersama Nabi hijrah ke Madinah. Asma masih menetap di Madinah untuk beberapa waktu. Suatu hari, Abu Quhafah, kakek Asma binti Abu Bakar datang berkunjung ke rumah. Sang kakek bertanya, apakah ayah kalian membawa seluruh harta bendanya dan tidak meninggalkan apapun untukmu? Maka Asma pun menjawab, tidak wahai kakek, coba letakkan tangan Anda di atas sini. Ini adalah simpanan emas yang ditinggalkan ayah untuk kami. Setelah itu, Abu Quhafah berkata, kalau begitu tidak masalah. Abu Bakar pergi dengan tujuan yang baik dan meninggalkan harta yang cukup bagi kalian. Teman-temanku, sebenarnya yang ditunjukkan Asma kepada kakeknya bukanlah emas, tapi hanyalah tumpukan batu. Asma melakukan hal ini karena ingin menenangkan hati kakeknya yang sudah tua dan terkena penyakit buta. Asma tidak ingin sang kakek khawatir karena Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu tidak meninggalkan harta yang cukup bagi putri-putri beliau. Asma tahu, harta ayahanda beliau sangat dibutuhkan untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain hari, Abu Jahal, pria kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi, datang menemui Asma binti Abu Bakar. Abu Jahal bertanya, di manakah ayahmu? Dan Asma menjawab, aku tidak tahu. Tapi, mendengar jawaban ini, Abu Jahal menjadi marah. Dan ia pun langsung menampar Asma binti Abu Bakar. Kerasnya tamparan itu sampai membuat anting-anting beliau lepas. Astagfirullahalazim. Inilah salah satu ciri-ciri pria kafir, yaitu tega bersikap kasar kepada wanita. Makanya, teman-teman Hasanah yang laki-laki, jangan sampai meniru Abu Jahal ya. Kalian harus bersikap lemah lembut kepada wanita. Teman-temanku, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di Madinah, beliau mengirimkan utusan untuk menjemput keluarga sahabat yang masih tinggal di Mekah. Dan Asma binti Abu Bakar adalah salah satu di antara keluarga sahabat yang termasuk dalam rombongan jemputan itu. Tapi di saat itu ada seorang penyihir Yahudi yang jahat banget. Ia mengirimkan sihir kepada seluruh wanita muslim yang membuat mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan keturunan. Nah, sihir ini sempat menurunkan semangat kaum muslimin. Tetapi masalah sihir ini hanyalah sebuah berita bohong dari orang Yahudi. Ketika perjalanan hijrah dari Mekah sudah mencapai kota Kuba, Asma binti Abu Bakar melahirkan putra pertamanya. Dan bayi ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Abdullah, seperti nama ayahanda Nabi. Sehingga nama lengkap sang bayi adalah Abdullah bin Az-Zubair.
Kelahiran Abdullah bin Az-Zubair ini membahagiakan seluruh umat muslimin. Karena ini membuktikan bahwa sihir dari orang Yahudi tidak benar. Dan Abdullah bin Az-Zubair merupakan bayi pertama yang lahir setelah masa hijrah. Ketika ia lahir, seluruh kaum muslimin bertakbir untuk mengagungkan Allah yang memberi karunia kaum muslimin keturunan. Ayahanda Asma, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, mengumandangkan azan di telinganya dan mendapatkan tahnik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengherankan jika setelah dewasa, Abdullah bin Az-Zubair juga menjadi sahabat Nabi yang turut berjuang di jalan Allah. Subhanallah, betapa mulia Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Keturunan beliau mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala sehingga terjaga dari perbuatan tercela. Teman-teman yang soleh, di masa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan para sahabat kebanyakan dalam keadaan miskin. Tapi bukan berarti kemiskinan itu karena para sahabat malas bekerja. Para sahabat kebanyakan dalam keadaan miskin karena seluruh harta mereka digunakan untuk bersedekah dan berjuang di jalan Allah. Kehidupan Asma binti Abu Bakar dengan sang suami Az-Zubair juga begitu, teman. Saat menikah dengan Asma, Az-Zubair hanya memiliki harta berupa 1 ekor kuda. Nah, Asma rajin memelihara dan merawat kuda itu. Setiap hari, Asma pergi ke ladang untuk mencari makanan bagi kudanya. Suatu hari, ketika Asma akan pulang dari ladang, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Asma berjalan sambil membawa keranjang penuh pakan untuk kuda di atas kepalanya, Rasulullah menawarkan untuk memboncengnya. Tapi demi menghindarkan fitnah dan menghindari timbulnya rasa cemburu dari suaminya, Asma menolak. Dan setibanya di rumah, Asma bercerita kepada sang suami Az-Zubair. Ia berkata bahwa tadi Rasulullah menawarkan untuk membonceng, namun Asma menolaknya, khawatir sang suami cemburu. Ternyata Az-Zubair tidak pernah terbersit satupun rasa cemburu. Justru ia lebih bersedih karena Asma sang istri harus bersusah payah dan bekerja keras dalam memelihara kuda mereka. Teman-teman, inilah salah satu bentuk cinta yang mulia dari seorang istri kepada suaminya. Pengabdian Asma binti Abu Bakar sebenarnya sama dengan sikap bunda kita kepada ayah di rumah. Nah, ada baiknya kalau bunda sedang melayani ayah, kita membantunya. Misalnya, ketika ibu sedang membuatkan teh, kita bisa menyerahkannya kepada ayah. Insya Allah, dengan cara seperti ini, kita bisa menjadi anak yang soleh dan menghormati kedua orang tua. Rumah tangga Asma binti Abu Bakar dengan Az-Zubair yang awalnya miskin secara perlahan membaik. Hal ini karena karunia Allah kepada Asma yang sabar dan tidak pernah mengeluhkan kemiskinan. Ketika keluarga Asma binti Abu Bakar berubah menjadi keluarga yang kaya, mereka tidak menjadi sombong. Justru dengan hartanya, Asma binti Abu Bakar semakin banyak bersedekah. Beliau menjadi ibu dari orang-orang miskin karena selalu menyediakan makanan bagi yang kelaparan. Selain itu, harta beliau juga banyak digunakan untuk memerdekakan budak. Nah, ini sifat yang harus ditiru, teman. Kita seharusnya mulai rajin menabung. Tapi uang tabungan gak hanya buat beli mainan atau jajan aja. Lebih baik uang tabungan itu kita jadikan sedekah kepada orang-orang miskin. Insya Allah rezeki kita semakin bertambah. Karena gak pernah ada orang yang jatuh miskin gara-gara terlalu banyak bersedekah. Teman-teman, Asma binti Abu Bakar termasuk salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan karunia umur yang panjang. Suatu hari, cucu beliau yang bernama Abdullah bin Urwah bertanya kepadanya, "Nenek,
bagaimanakah keadaan orang-orang soleh ketika mendengar bacaan Al-Quran? Dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha menjawab, mereka akan berlinang air mata dan kulit mereka gemetar ketika mendengar bacaan Al-Quran. Sikap Asma terhadap Al-Quran juga sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Beliau pun selalu menangis saat Al-Quran dibacakan. Ketika membaca kalimat At-Ta'awudz, yaitu bacaan agar mendapatkan perlindungan dari godaan setan, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha selalu menangis. Dan ada satu buah ayat yang turun berkaitan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Suatu hari, Ibunda Asma yang belum beriman dan berislam mengunjungi beliau. Asma bercerita bahwa ibunya mengunjunginya karena rasa rindu. Padahal ia masih musyrik dan berada di pihak kafir Quraisy. Maka Asma bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, apakah aku diperbolehkan menyambung tali silaturahim dengan ibuku?" Maka turunlah surah Al-Mumtahanah ke-8 yang menjelaskan pertanyaan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Setelah turun ayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, jalinlah hubungan dengan ibumu." Di lain waktu, sang ibu membawakan Asma kismis dan beberapa barang lainnya. Tetapi pemberian ibunya itu Asma tolak. Asma melakukan hal ini karena belum mengetahui hukum menerima pemberian kaum musyrik. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Asma untuk tetap menjalin silaturahim, karena Islam adalah agama yang penuh rahmat dan mengajarkan untuk saling berbuat kebaikan kepada sesama. Anak soleh Indonesia, seperti penjelasan di awal tayangan, putra pertama Asma bernama Abdullah bin Az-Zubair. Dia adalah seorang yang soleh lagi cerdas. Abdullah bin Az-Zubair setelah masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum menjadi seorang penguasa. Kekuasaan wilayah Abdullah bin Zubair membentang dari Hijaz atau negeri Yaman hingga ke Irak dan Pakistan. Abdullah bin Az-Zubair juga merupakan seorang yang memulai pembangunan demi melancarkan kehusyukan jamaah haji. Namun, di saat Abdullah memimpin, muncullah seorang pemberontak bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi. Sang pemberontak ini mulai menyerang kota Mekah. Peluru-peluru batu berterbangan dan mengarah ke Ka'bah. Di tengah-tengah serangan dari para pemberontak ini, Abdullah sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sebelum mengambil keputusan, Abdullah bin Az-Zubair meminta nasihat kepada sang ibunda Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. "Wahai ibu, banyak yang mengkhianati aku, termasuk anakku sendiri. Aku seperti tak lagi punya harapan. Maka apa pendapat engkau?" Dan Asma binti Abu Bakar memberikan nasihat bagi sang putra. "Anakku, hiduplah sebagai seorang yang terhormat, dan matilah dalam keadaan yang terhormat pula. Janganlah orang-orang itu mengambil dirimu sebagai tawanan." Setelah mendengar hal ini, Abdullah bin Az-Zubair mengucapkan salam perpisahan kepada sang ibunda. Dan Abdullah bin Az-Zubair gugur sebagai seorang yang syahid. Ketika Ibnu Umar menyampaikan kabar syahidnya sang putra, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya jasad ini bukanlah apa-apa, tapi yang paling penting adalah ruh di sisi Allah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Ketika Abdullah bin Az-Zubair dibunuh di tiang salib di depan Ka'bah, penduduk Syam bertakbir atasnya. Sungguh keadaan yang bertolak belakang dengan masa kelahirannya dahulu. Saat itu, seluruh umat muslimin bertakbir atas kelahiran Abdullah Az-Zubair karena perasaan gembira. Sekarang, dikala kematiannya, musuh-musuh Islam bertakbir. Maka Ibnu Umar berkata,
Orang-orang yang bertakbir atas kelahiran Abdullah Az-Zubair lebih baik daripada orang-orang yang bertakbir di kala kematiannya. Seusai membunuh Abdullah bin Az-Zubair, Al-Hajjaj menemui Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kemudian dia mendatangi Asma dan berkata dengan sombong, "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah aku perbuat terhadap anakmu, wahai Asma?" Asma menjawab dengan tenang, "Engkau telah merusak dunianya, namun dia, Abdullah, telah merusak akhiratmu." Ketika Abdullah bin Az-Zubair meninggal dunia, Asma binti Abu Bakar sudah dalam keadaan buta. Namun, beliau masih mampu memandikan jenazah sang putra dengan air zam-zam, mengafaninya, dan mensolatkannya. Dan beberapa hari kemudian, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha meninggal dunia. Beliau wafat di tahun 73 Hijriah. Teman-teman yang soleh, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi Ibunda Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Surah At-Taubah ayat ke-100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Mujahirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beriman di awal-awal masa kenabian. Beliau juga termasuk golongan muhajirin, yaitu umat muslim penghuni Mekah yang berhijrah menuju Madinah demi menghindari kejaran kafir Quraisy. Asma binti Abu Bakar adalah wanita dalam keadaan hamil yang bersusah payah untuk menuju Gua Sur demi mengirimkan makanan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua ikat pinggang Asma adalah tali yang mengikat kantung makanan bagi sang Nabi di dalam gua. Maka Nabi pun bersabda kepada Asma binti Abu Bakar, "Sesungguhnya dengan dua potong ikat pinggang ini, engkau mendapatkan dua ikat pinggang di surga." Teman-teman, bagaimana dengan kisah Asma binti Abu Bakar yang Hasanah tayangkan hari ini? Yang jelas, kita sudah sama-sama belajar bahwa beliau adalah seorang pahlawan wanita dalam agama kita. Seharusnya kita tiru sikap dan keberanian beliau demi dakwah, teman. Tapi bukan berarti kita harus berperang seperti yang Asma serta keluarganya ya. Karena kondisi sekarang berbeda sama kondisi di zaman dahulu. Ada beberapa pelajaran penting loh dari kisah hidup Asma binti Abu Bakar. Pertama, beliau adalah seorang anak yang menghormati kedua orang tuanya. Beliau patuh kepada sang ayah, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan meskipun ibunya masih dalam keadaan musyrik, beliau tetap menyambung silaturahim. Ini harus kita tiru, teman. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, teman. Jangan sampai kita jadi anak yang durhaka ya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan terkutuk ini. Yang kedua, Asma binti Abu Bakar adalah sosok yang mencintai Al-Quran. Bahkan beliau selalu menangis ketika membaca kalimat ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Semoga tayangan hari ini bisa menambah ilmu agama kita semua ya. Amin, Allahumma amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.